Kalau Kalimantan terdapat tempat sih sehingga, tapi kalau baru di daerah muslim baru
Sehingga hari ini saya menjelaskan secara singkat tentang daripada sifat 20 Mukaddimah daripada sifat 20. Dan daripada ilmu tersebut mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil hikmah. Mungkin ada sedikit perbedaan yang saya jelaskan dengan alim ulama di sini jelaskan, karena beda dulu beda jelaskan. Tapi tujuannya sama, yakni mencari ilmu yang Allah dan mencari dari Allah dan Rasulnya. Mulai saya pertama atau saya pertama. Nanti gimana? Saya mau gimana? Saya baru di sini, saya pertama atau saya pertama. Biasanya saya pertama. Kalau di majlis saya pertama. Kalau bukan kita monoton. Kalau kita baca baca. Kalau pertama vokal. Katanya zaman ini bisa bahasa Indonesia semua. Enaknya bahasa Indonesia atau pakai bahasa Banjarmasin? Kalau Banjarmasin saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya ceramah atau belajar? Ceramah aja. Ceramah. Buat kita. Dikit buat kita. Misalnya ceramah. Nanti saya buka terus dikit. Asal pembukaannya aja. Apa bukan daripada kita ini? Saya buka. Sebelumnya saya mesti pakai dulu kepada siful kita wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk memberikan tawasul pada siapa? Kepada kita untuk membacakan kitab. Kalau kita masuk rumah, assalamualaikum dulu, izin. Kalau izin, gimana? Dan untuk membuka kitab wajib untuk bertawasul kepada karangnya. Dalam kitab ta'lim dijelaskan, dan di dalam kitab tersebut dijelaskan secara bagaimana tata adab untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihannya, pemberian
nikmat Islam dan nikmat iman, sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab masuk surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni aqil balik, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan kepada Allah Ta'ala, dan keduanya yang terus-menerus makbulnya dengan pengetahuannya yang tersebut itu adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kalimat diawali cakapan kita ini diawali dengan Bismillah. Apa makna Bismillah? Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Sang Pencipta, dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Karena kita adalah hamba-Nya, kita adalah makhluknya, kita adalah manusia yang senantiasa harus mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dijelaskan di dalam Fathul Bari bahwa sesungguhnya wajib bagi manusia untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Barang siapa yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan lupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ingatkan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia melupakan Allah, sesaat Allah pun akan melupakannya. Jangan sampai kita di dunia ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah. Wajib bagi kita sadar diri bahwa sesungguhnya kita adalah hamba, kita adalah makhluknya Allah yang mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memfasilitasi Anda. Allah kasih Anda pikiran akal. Allah kasih Anda mata. Allah kasih Anda telinga. Allah kasih Anda tangan. Allah kasih Anda kaki. Allah kasih Anda makhluk yang dikatakan manusia, mempunyai kelengkapan organ tubuh. Allah kasih, Allah fasilitasi dengan tujuan agar orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah sudah menugaskan orang tersebut. Saya kasih contoh, kalau pakai
Bisa dilihat. Kalau atasan yang baik mungkin dikasih surat peringatan yang pertama. Gak dulu dengan surat peringatan pertama dikasih surat peringatan yang kedua. Kalau surat peringatan kedua dia tidak pedulikan juga, akan dikasih surat peringatan ketiga atau bahkan tidak. Kenapa? Dia tidak mengikuti daripada aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sekarang saya tanya, kalau yang ini handphone kan? Bukan. Kalau tombol hijaunya ada fungsinya. Tombol hijaunya ada fungsinya. Ada. Buat apa? Kalau tombol hijaunya ini rusak atau dia tidak bisa ngirim pesan, ada yang ngomong yang terkadang tidak bisa, mau ngirim pesan juga nggak bisa. Berarti handphone ini dalam keadaan rusak. Kalau handphone ini rusak, kira-kira yang baik dibetulin. Hal yang harganya 5 juta, misalnya ada yang atau misalnya ada yang satu, atau misalnya ada yang rumah. Maka handphone ini diperbaiki di toko bukan untuk memperbaikan toko elektronik. Data yang elektronik tunggu sebentar, saya akan membetulkan handphone ini. Ini pakai teknologi hati-hati. Ya ada hubungan. Kalau yang kita pasti mengerti, kalau yang kurang kita nanti kurang nanti. Kalau yang nggak kita nggak akan gantung. Masing-masing punya akal dan pikiran. Oke, ketika handphone tersebut diperbaiki, yang punya motornya keluar, dia bilang handphone ini sudah tidak bisa diperbaiki. Karena handphonenya itu sudah putus jaringan, sudah rusak, sudah mengalami kerusakan. Ketika handphone tersebut sudah mengalami kerusakan, kira-kira dijual bisa nggak? Bisa nggak dijual? Nggak bisa. Nggak bisa dijual. Terus ini handphone jadi apa? Bisa jadi pajangan, bisa juga dibuang. Kalau punya elektronik di rumah, kalau udah rusak, misalkan AC itu rusak, kulkas itu rusak, jadi apa? Buang, bukan jual di kosongan. Manusia mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk beribadah kepada Allah. Manusia mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia. Dari usia dia kecil sampai balik, waktu usia balik dia wajib untuk sholat lima waktu, menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib bagi manusia tersebut puasa di bulan Ramadan. Dan ketika dia mampu, dia wajib membayar zakat. Dan ketika dia mampu, dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Itu perintah